Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus. Sesuai anjuran dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19, GBI X Blessing meniadakan sementara ibadah di gereja hingga pengumuman lebih lanjut. Ibadah dapat dilakukan di rumah masing-masing. Melalui video ini, diharapkan jemaat dapat beribadah selayaknya menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat GBI X Blessing. Kita ketemu lagi untuk berada bersama-sama di rumah kita masing-masing. Hari ini, hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020, kita boleh dikasih kesempatan Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa, kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan. Kalau kami hari ini ada Bapa tanpa kekurangan suatu apapun, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau saudara kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyembah Engkau lebih lagi Bapa, bahwa kami lebih lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Syukur Tuhan, syukur. Kami mau pandang wajah-Mu Bapa. Engkau tempat sumber pengharapan kami Tuhan. Syukur Tuhan, sebab Engkau baik. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, amin Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, Kaulah harapan, amin Tuhan, dalam hidupku. Engkau harapan kami. Syukur Tuhan, sebab Engkau yang layak. Syukur Tuhan, Engkau yang layak terima segala hormat. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Oh, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak disembah. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau
Engkau baik, sungguh baik, pertolongan-Mu yang ajaib. Haleluya, Jesus. Syukur Tuhan, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Katakan sama-sama, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat dini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sembah Dia, naikkan ucapan syukur-Mu. Pertolongan-Mu, Engkau yang sanggup Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur. Hanya Engkau Bapa, hanya Engkau. Kianara layana nana layana, kianana nana layana nana, kianara layana nana layana nana. Syukur Tuhan, Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Syukur.
Syukur Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Bapa, kami temukan ketenangan dalam hati kami Tuhan. Bahwa kami lebih lagi Bapa untuk mengerti setiap rencana-Mu Tuhan. Engkau yang mampu kuatkan setiap kami. Engkau harapan kami Bapa. Hari-hari ini bahwa kami lebih lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Syukur, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau harapan kami, Engkau Allah Immanuel Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, kuatkan, Engkau yang kuatkan. Haleluya. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebut Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau beserta. Amin Jesus, Engkau Immanuel. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Sekali lagi katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau beserta. Syukur Tuhan. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Sebut sekali lagi Bapak Ibu, katakan Immanuel, Immanuel. Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Haleluya. Engkau Allah besertaku. Syukur Tuhan. Engkau kekuatan kami Bapa. Syukur Tuhan. Engkau harapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Jesus.
Engkau yang kuatkan kami Bapa. Engkau yang mampukan setiap kami Tuhan untuk melewati hari-hari ini Bapa. Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Engkau kekuatan kami Bapa. Syukur. Saya rindu Bapak Ibu boleh lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu Bapak Ibu. Katakan thank you. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sampai hari ini Bapa. Perkenanan-Mu buat setiap kami Tuhan. Sampai kami boleh ada sampai hari ini Bapa. Kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur. Kami mau bersyukur. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan. Amin Yesus. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Ya Bapa. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Amin. Ya Bapa, Engkau Allah Immanuel buat setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai langkah-langkah kami Bapa. Engkau yang tuntun kami Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, kami boleh beribadah bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan hati setiap kami Bapa. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berikan hikmat Bapa. Supaya setiap firman yang dibagikan itu boleh menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yan Iskandar. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini 16 Agustus 2020 saya akan menyampaikan firman Tuhan, mengungkapkan orang yang hebat dalam Alkitab, yang dihargai manusia dan yang ditinggikan martabatnya oleh Tuhan. Kita membaca di dalam Rut pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Rut 1 ayat yang ke-16 sampai ke-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana.
dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari Engkau selain daripada maut. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mendengar tentang pembacaan Rut pasal pertama 16-17 tentang kesetiaan Rut yang luar biasa. Dan saya bisa katakan kesetiaan Rut ini adalah harga mati. Loyalitasnya luar biasa. Bahkan dia berkata, di mana kau berada, aku akan berada. Di mana kau mati, aku akan mati. Allahmu, Allahku. Nah ini yang terutama, saudaraku yang kasih. Ya. Jadi kesetiaan Rut ini luar biasa. Jadi apa yang dipikirkannya, apa yang diucapkannya, dan itu juga yang dilakukannya. Jadi apa yang dikatakan dipikirkan oleh Rut, itu juga yang dia ucapkan dari mulutnya. Demikian juga dia lakukan dengan sepenuh hati. Ini adalah rumusan tentang integritas. Saudara yang kasih, Wahyu pasal yang kedua ayat 20b, ayat yang ke-10b tentang kesetiaan. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Maka ini mendapat penghargaan luar biasa dari Tuhan. Tuhan menganugerahkan mahkota kehidupan. Saudara yang kasih, jadi ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan akan mendapat penghargaan dari Tuhan, yaitu kesetiaan dengan harga mati, kesetiaan sampai mati. Ini mendapat penghormatan dari Tuhan sendiri. Saudara yang kasih, kita melihat, mendengar bagaimana kesetiaan Rut ini luar biasa. Ini adalah integritasnya yang luar biasa. Lalu kita sekarang merenungkan apa yang menjadi alasan daripada Rut sehingga dia bisa setia. Saudara yang kasih, Rut mengasihi Naomi yang sudah tua. Bukan saja tua, tetapi sebatang kara, di mana suaminya sudah meninggal, kedua anaknya juga meninggal, sehingga hanya dengan dua menantunya. Saudara yang kasih, dan waktu dikatakan oleh Naomi, pulanglah hai anakku, sebab tidak mungkin kamu mendapatkan anak lagi dari aku, meskipun aku saat ini aku menikah dan punya anak. Masa kamu menunggu sampai anak besar dan menikahi anakku yang sekarang belum ada? Ini sama sekali tidak masuk akal. Dan Orpa segera mengundurkan diri. Orpa kembali ke negaranya, tidak jadi ikut dengan Naomi, tetapi Rut tidak goyah. Apa yang dipikirkannya, itu juga yang diucapkannya, dan itu juga yang dilaksanakannya. Ini luar biasa, integritas. Haleluya. Saudara, alasan yang pertama tadi kita bisa simpulkan, Rut berbelas kasihan. Ini hati yang luar biasa ya. Bahkan kalau orang berbelas kasihan kepada orang kecil, orang yang tidak mampu, dikatakan Tuhan, firman Tuhan, itu kita sama saja dengan memiutangi Tuhan ya. Karena Tuhan sangat menghargai. Alasan yang kedua, yaitu B, Rut siap berkorban
mengorbankan masa mudanya untuk menikah sudah tidak memungkinkan lagi. Dan kalau toh dia pindah ke Palestina, ke Kanaan mengikuti Naomi, dia belum tahu masa depannya. Dia menjadi orang yang asing di tempat itu. Hanya Naomi yang dia kenal, saudara kasih, dan tidak memikirkan tentang dirinya sendiri, apa bisa menikah atau tidak menikah. Itu sama sekali dikesampingkan oleh Ruth. Yang diutamakan adalah membela Naomi yang sudah tua dan sebatang kara. Saudara yang kasih, jadi dia siap mengorbankan masa mudanya. Sebab Naomi berkata, engkau masih muda, engkau bisa menikah lagi. Saudara yang kasih, yang ketiga yaitu C, Ruth berkorban kerja keras sepanjang hari. Jadi waktu dia di Kanaan, di Israel, waktu itu dia harus dari pagi sampai petang, dikatakan dia memungut jelai, sepanjang hari di bawah terik matahari. Coba saudara, bukan seperti duduk di kursi, enak-enak bekerja di kantor, tidak, memungut jelai yang tercecer. Berarti dia harus membungkuk sepanjang hari. Satu pekerjaan yang sangat melelahkan di bawah terik matahari, membungkuk. Tapi Ruth melakukan dengan sukacita. Ruth melakukan dengan baik. Dia tidak mengeluh. Di sini kita melihat bahwa Ruth orang yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab untuk menghidupi mertuanya, dirinya. Saudara yang kasih, inilah yang terjadi. Bagaimana sikap Ruth, integritasnya luar biasa. Jadi kesimpulan kita adalah Ruth berintegritas luar biasa. Integritasnya sangat hebat sehingga menggoncangkan hati Boas. Kita membaca di dalam Ruth pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-12. Ruth pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ke-12. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Puji Tuhan, memang Boas seorang yang baik. Tapi Ruth ini baru bertemu dengan Boas pada saat itu, saudaraku, dan Boas menaruh belas kasihan yang luar biasa. Jadi Ruth boleh memungut jelai, jangan di tempat yang lain.
jangan di ladang yang lain. Biarlah di ladang ini kau pungut dengan bebas. Kalau kau haus, minumlah dengan minuman yang sudah disediakan. Dan kalau waktu makan, makanlah bersama-sama. Jangan kau sungkan. Aku sudah mengingatkan, memerintahkan kepada para pekerja laki-laki, jangan kau ganggu. Ya. Ada perintah dari Boas, tidak boleh mengganggu atau mengapa-apakan Rut. Saudara yang kasih, jadi lengkap, pesannya lengkap, dan sangat terkesan bagaimana Boas menaruh belas kasihan kepada Rut dan melindungi Rut. Di sini kita melihat manusia pun gampang tergoncangkan hatinya melihat integritas Boas. Waktu Rut berkata, mengapa Tuhan berbelas kasihan buat aku? Bukankah aku ini orang asing? Saudara, ternyata Boas sudah mendengar riwayat kedatangan Rut ke Israel. Dan kemudian bagaimana dia cinta, kasih kepada mertuanya luar biasa, rela meninggalkan negaranya, rela meninggalkan agamanya, tapi tetap mengikuti Naomi dimanapun dia berada, dimanapun dia mati. Rut tetap setia. Saudara-saudara, bahkan agamamu, agamaku, Allahmu, Allahku. Ini sesuatu yang menggoncangkan hati daripada Boas, saudara-saudara, dan juga menggoncangkan hati masyarakat yang ada di sekitarnya. Artinya, Rut memberi dampak kepada masyarakat. Di dalam Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Rut pasal keempat dan ayat yang ke-15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Saudara yang kasih, harus kita ingat bahwa orang Israel itu kurang menghargai wanita, lebih menghargai pria. Ya, laki-laki lebih dihargai daripada seorang perempuan. Ya. Kita membaca, kalau yang laki-laki disebutnya namanya satu persatu, tapi anak perempuan tidak disebut. Ya. Tapi di sini kita melihat bagaimana orang sekitar masyarakat situ menyanjung Rut luar biasa. Bahkan dia berkata kepada Naomi, luar biasa menantumu itu, lebih dari 7 anak laki-laki. Jadi bukan seimbang dengan seorang anak laki-laki, tidak, bahkan lebih dari 7 anak laki-laki. Jadi artinya nilainya Rut itu 7 kali lipat paling tidak dengan pria-pria yang ada di sana. Saudara yang kasih, ini kita melihat bagaimana penghargaan daripada masyarakat. Jadi bukan saja penghargaan dari Boas, jadi penghargaan dari masyarakat, dan lebih-lebih menggoncangkan tahta surga. Saudara-saudara, kita baca di dalam Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Haleluya. Ini Tuhan memberikan satu garis di mana rencana Allah ini Rut dimasukkan di situ. Rut ini orang asing. Kalau kita ingat Moab, Moab ini adalah bangsa kebencian Tuhan. Walaupun sebetulnya masih satu garis keturunan Abraham, ya, yaitu keponakan Abraham.
ya, anak dari Lot. Saudara yang kasih, kita melihat di sini Moab ini bangsa kebencian Tuhan, karena pada waktu Israel pulang ke negaranya dari Mesir menuju Kanaan, saudara-saudara, bangsa ini menolak, bahkan memanggil seorang yang bernama Bileam, yang biasa kalau dia mengutuk maka kutuk itu jadi, kalau dia memberkati berkat itu jadi. Jadi Raja Moab ini mengundang Bileam supaya mengutuk orang Israel, sehingga kalau dikutuk bangsa ini menjadi lemah, maka tidak akan kuasa lagi untuk bisa menyerang Moab. Jadi siasatnya luar biasa, ya. Raja Balak ini mengundang Bileam, kutuklah bangsa itu bagiku, gitu. Saudara, tapi kita tahu apa yang dikawal oleh Tuhan tidak bisa mengalami hal-hal semacam itu, ya. Dan apa yang Bileam mau mengutuk justru menjadi memberkati, karena Tuhan sudah menguasai mulut Bileam, sehingga bangsa ini akhirnya tetap jalan dengan aman dan tentram. Saudara-saudara, jadi Moab ini kebencian Tuhan, dan Rut ini adalah bangsa Moab, ya, bangsa asing bagi orang Israel. Saudara yang sih, tetapi Rut ini masuk di dalam satu garis keturunan yang mana akan melahirkan juru selamat, satu kehormatan yang luar biasa. Martabat daripada Rut ditinggikan oleh Tuhan secara luar biasa. Sekarang kita membaca dalam Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai 6a. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai 6a. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut. Haleluya. Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Haleluya. Jadi kita lihat ini, Rut ini bukan dongeng, bukan cerita fiksi, tapi Rut ini satu fakta bahwa dia ada dalam garis keturunan dari Abraham sehingga Yesus Kristus. Ini silsilah ini bukan dibuat, memang fakta sejarahnya demikian. Dan setelah Rut menikah dengan Boas, Boas melahirkan siapa? Jadi Boas melahirkan kakek dari Daud. Ya. Lalu kakek dari Daud melahirkan Isai. Dan kemudian lahirlah Daud. Ya. Jadi keturunan ini ada jelas, mulai dari Abraham sampai kepada Daud. Itu tertulis dengan jelas bahwa nama Rut tercatat. Ya. Bahkan di situ kita melihat dari Daud terus ke bawah keturunannya. Kita akan membaca keturunannya lebih jauh. Ya, di situ akan terbaca bahwa pada ujung-ujungnya lahirlah Yusuf yang menikah kemudian dengan Maria, tapi sebelum dia berhubungan badan, ya, dikatakan Maria mengandung oleh Roh Kudus, kemudian melahirkan Yesus Kristus, Juru Selamat. Jadi jelas bahwa Rut ini ada dalam satu garis
untuk sampai menuju kelahiran juru selamat kita. Oh puji Tuhan, luar biasa ini. Sekarang saya akan memberikan kesaksian wanita bernama Essie, seorang wanita Amerika. Saudara kasih, saya lebih baik bacakan apa yang dia tuliskan. Demikian bunyinya. Ini kata-kata Essie ya. Aku lahir hasil perkosaan pria terhadap ibuku yang bisu, tuli, dan miskin, sehingga aku tidak mengenal lagi siapa ayahku. Ibuku bisu, tuli, dan sangat miskin. Suatu hari sesosok pria perkosa ibuku hingga hamil. Lahirlah aku tanpa pernah kenal siapa ayahku. Karena menanggung malu, ibuku melahirkan di kebun yang sepi tanpa bidan yang menolong ibuku. Untuk menolongku melahirkan ada seorang ibu tua pemilik kebun. Kami hidup sangat miskin. Hingga dalam umur yang masih sangat muda, aku terpaksa bekerja untuk mencari sesuap nasi untukku dan ibuku. Karena saat itu ibuku sakit stroke. Aku bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Aku benci keadaan saat itu. Aku kecewa pada Tuhan saat itu karena Dia tidak adil atas hidupku. Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup layak, aku harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh, aku tidak paham mengapa aku dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan. Teman-teman seusiaku sering mencemoohku. Mereka memanggil aku si anak haram, dan mereka tidak mau berteman denganku. Suatu hari aku bertemu dengan seorang pendeta. Beliau berkata kepadaku, Essie, namaku Essie, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah, nak? Tuhan memberikan kamu kebebasan memilih. Mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari kemiskinan? Pilihan itu ada di tanganmu, nak. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik. Nadanya lirih, penuh makna. Kata-kata pendeta itu membangkitkan semangatku untuk berdiri tegak. Dan doa ibu membuatku kuat menghadapi tantangan hidup. Akhirnya aku pilih keluar dari rasa kecewa dan tak berguna ini. Singkat cerita, aku mulai bekerja dengan giat untuk membiayai sekolahku sendiri dan menghidupi ibuku. Berkat doa ibuku serta kerja keras yang ulet, semangat, akhirnya Tuhan memberkatiku dengan melimpah. Aku meraih kesuksesan. Tahukah siapa aku? Akulah Essie Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter. Saudara-saudaraku, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Namun lepaskan dan merdekakan diri Anda dari rasa iri, dengki, dan benci kepada orang lain. Kepada siapapun dan apapun sikap serta perilaku mereka pada Anda. Ampuni orang yang membencimu, jangan mendendam. Abaikan orang yang mencibirmu, buatlah itu jadi motivasi untuk maju besar. Siapapun Anda, apapun masalah Anda saat ini, berdoalah, bangkitlah,
dan berjuanglah dari keterpurukan. Ini kesaksian langsung yang dilakukan oleh A.C. Taylor Morton, yang ternyata adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat di bawah Presiden Jimmy Carter. Saudara-saudaraku, jadi coba kau pikirkan, renungkan apa yang telah kau dengar, bagaimana teladan yang diberikan oleh Ruth, demikian juga teladan yang diberikan oleh Ezi setelah dia dipulihkan. Ketika dia menghargai Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak lagi membenci, jadi menghargai, mengasihi dan melayani, bekerja keras, mengasihi diri sendiri juga, tidak lagi menghancurkan diri sendiri, bekerja keras dengan gigih, mencapai satu prestasi yang luar biasa sampai menjadi seorang Menteri Keuangan negara adidaya terbesar di dunia. Puji Tuhan. Jadikanlah teladan buat kita, baik apa yang telah ditunjukkan oleh Ruth maupun juga oleh A.C. Taylor Morton. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Kiranya biarlah Roh Kudus bekerja menyempurnakan apa yang telah hamba-Mu sampaikan, dan biarlah teladan-teladan yang diberikan oleh Ruth maupun oleh Esi yang sudah diubahkan oleh Tuhan, biarlah menjadi satu inspirasi buat kami ya Tuhan, supaya kami melakukan pilihan yang tepat, memilih Tuhan seperti juga Ruth memilih Allahnya Naomi, memilih agamanya Naomi, memilih negaranya Naomi. Oh, luar biasa. Biar ini menjadi teladan buat kita, terutama fokus kita kepada Tuhan tidak akan pernah berubah sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ada sukacita. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yan Iskandar sungguh sangat luar biasa. Apa yang disampaikan adalah tentang orang yang hebat, mengambil keputusan yang tepat. Ya, Ruth adalah dia seorang perempuan asing yang menyembah berhala, mengambil keputusan yang tepat. Walaupun suaminya meninggal, bapak mertuanya meninggal, tapi dia tetap mengikuti sampai masuk ke Israel. Dia percaya kepada Allahnya Israel. Ini adalah keputusan yang sangat tepat yang diambil oleh Ruth. Dia akhirnya ditinggikan, baik di hadapan manusia dia dihargai, tetapi di hadapan Tuhan meninggikan martabat daripada Ruth. Allah sangat menghargai Ruth. Ya, ini sungguh sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengulang sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yan Iskandar tentang Matius pasal 5 ayat 5 dan 6. Dikatakan begini, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Ruth. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kalau Bapak Ibu perhatikan
ada 2 wanita dari bangsa asing yang tidak dipilih oleh Allah. Sebenarnya yang dipilih oleh Allah adalah bangsa Israel. Bangsa Israel adalah pilihan Allah, tetapi dari 2 wanita ini dia telah mengambil keputusan yang tepat. Minggu yang lalu kita sudah mendengar apa yang firman Tuhan yang disampaikan tentang oleh Bapak Pendeta Nahason, dikatakan tentang waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan. Jadi di sini kita sungguh melihat keputusan pada saatnya waktu Tuhan. Rut mengambil keputusan yang tepat. Dia dibawa masuk ke dalam struktur untuk keturunan sampai lahirnya Yesus. Saudara perhatikan juga di atas Boas itu, ibu dari Boas ini adalah Rahab. Rahab adalah juga perempuan asing. Dia menyembah kepada berhala seperti Rut. Dia juga menyembah berhala, Rut dari bangsa Moab. Tetapi mereka mengambil keputusan, Rahab dan Rut ini mengambil keputusan yang tepat pada waktu Tuhan. Saat waktu Tuhan dia mengambil keputusan yang tepat untuk percaya Allahnya Israel, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu lahirlah Tuhan Yesus Kristus. Mereka dipakai Tuhan masuk dalam silsilah lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu pagi hari ini ambillah keputusan yang tepat, tetap setia. Kesetiaan itu adalah harga mati. Setia kepada Tuhan, setia dalam pengiringan kita, setia dalam mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, itu sesuatu hal yang luar biasa. Itu adalah harga mati, saudara. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan siap berkorban. Ya, apapun yang harus kita hadapi, kita siap berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Saudara sekalian, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa datang kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau telah menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Iskandar Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Pakai hidup kami supaya menjadi seperti Rut. Kami menjadi orang yang hebat di hadapan Tuhan. Dihargai di hadapan manusia tetapi ditinggikan di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Iskandar yang sudah menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, terus Engkau pengurapan Allah turun atas hamba-Mu. Pakai Tuhan dalam pelayanan hamba-Mu. Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Supaya di mana hamba-Mu berada, Tuhan pakai untuk menjadi berkat, menjangkau jiwa, juga Engkau memberkati keluarganya, berkati anak menantu cucunya dalam perlindungan Tuhan, keluarga besar hamba-Mu, dan dalam berkat Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa khusus untuk Indonesia. Biarlah turun pengampunan Tuhan atas bangsa kami. Sekali lagi, setiap saat kami berseru kepadamu, supaya Engkau menolong, mengampuni kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Supaya sungguh-sungguh dengan pengampunan-Mu itu Engkau bermurah hati untuk membersihkan virus corona ini dari Indonesia Tuhan. Bapak, Engkau berkati Bapak Jokowi Tuhan dengan para menterinya dan kabinetnya semuanya Tuhan. Beri hikmat, beri
hikmat dan keberanian untuk mengatasi segala sesuatu. Engkau melindungi Indonesia melalui apa yang dikerjakan Pak Jokowi, juga menterinya, juga kabinetnya, juga kepolisian, TNI dan Polri Tuhan. Terus mendukung pemerintahan Pak Jokowi ini dalam penyertaan Tuhan. Supaya Engkau membawa Indonesia, ekonomi Indonesia bertambah naik Tuhan. Saat ini Engkau tolong supaya ekonomi mulai bangkit kembali dan naik Tuhan. Dan Tuhan membersihkan virus ini dari Indonesia. Bapa di surga, kami berdoa kepada dokter dan perawat juga, terus Tuhan lindungi mereka di dalam menangani pasien-pasien yang positif COVID ini Tuhan. Lindungi supaya mereka tidak tertular. Perlindungan Tuhan ada menyertai mereka. Dan Tuhan sembuhkan mereka yang tertular Tuhan. Engkau tolong supaya mereka mengalami kesembuhan daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, Kau tolong kalau ada anak-anak Tuhan yang mengalami masalah virus ini Tuhan, Engkau jamah. Baik virus corona maupun virus herpes Tuhan kalau ada anak-anak Tuhan yang mengalaminya, Tuhan tolong jamah, nyatakan kuasa-Mu, lindungi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Juga jemaat X-Blessing Tuhan lindungi Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Tuhan menyembuhkan dengan kuasa-Mu yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan dan Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami juga masalah penyumbatan pada pembuluh darah, baik di jantung maupun di otak. Tuhan tolong supaya Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan bersihkan penyumbatan itu dengan kuasa-Mu, sehingga dengan mujizat-Mu mereka mengalami kesembuhan, sehingga penyumbatan menjadi bersih Tuhan karena kuasa-Mu. Bapak, kami bersyukur kepada-Mu, Engkau Bapak yang baik Tuhan. Engkau juga memberkati jemaat X-Blessing Tuhan. Saat ini ekonomi dari jemaat X-Blessing Tuhan, usaha, pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu ini Tuhan, Tuhan Engkau buka jalan, terus Engkau memberkati, bertambah maju terus Tuhan. Usaha mereka berkati menjadi naik dan naik Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya ekonomi jemaat X-Blessing juga naik, Tuhan memberkati. Kami sungguh bersyukur Engkau juga memberkati anak cucu daripada jemaat X-Blessing Tuhan. Tuhan memberikan hikmat seperti Tuhan memberi hikmat kepada Salomo. Tuhan memberi hikmat kepada anak cucu kami Tuhan. Membuat mereka perkasa di muka bumi ini. Mereka menjadi anak yang terpandai, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur Engkau juga memberkati anak-anak Tuhan dari X-Blessing ini Tuhan. Pada saat mereka membawa persembahan mereka ke dalam rumah Tuhan, Engkau melihat berkat Tuhan yang mereka bawa ke dalam rumah Tuhan. Engkau tidak pernah berhutang, Engkau akan mengembalikan, membalas mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu, Engkau Bapak yang baik. Terima kasih, Engkau memberi kesehatan prima buat seluruh jemaat X-Blessing. Tuhan melindungi dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus memberi kesehatan dan kesembuhan maksimal untuk semua anak-anak Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu, Engkau Bapak yang baik. Bapak Ibu Saudara, mari dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa,
cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Bila terimalah berkat anugerah Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu depan tetap mengikuti ibadah online pada tanggal 23 Agustus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.